Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda untuk edisi Rabu 17 Mei 2023. Kali ini bersama saya Widya Utami Putri. Seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, kondisi jalan rusak parah di Labuhan Batu Utara hingga viral di media sosial membuat Presiden Joko Widodo pagi tadi meninjau langsung ke lokasi dan disambut ribuan masyarakat Sumatera Utara. Dengan menggunakan helikopter, Presiden Joko Widodo tiba di alun-alun Kota Aek Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, sebelumnya bermalam di Kota Medan. Dalam perjalanan menuju lokasi, Presiden Joko Widodo sempat menyapa warga yang menanti sejak subuh dan membagikan beberapa baju dan paket dalam bentuk kemasan kantung. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Desa Simpang Tanjung Pasir, Kecamatan Kuala Selatan dan Desa Sono Martani untuk meninjau langsung kondisi jalan berlubang yang parah serta digenangi lumpur viral di media sosial. Dalam peninjauannya direncanakan terdapat 4 titik lokasi kondisi jalan rusak parah di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Namun saat peninjauannya sempat terkendala tidak dapat melintas menuju lokasi jalan yang rusak parah akibat akses jalan tidak dapat dilalui, sehingga rombongan melanjutkan kembali perjalanan berikutnya. 4 lokasi ditinjau rombongan Jokowi, diantaranya Dusun Oulo Hombut, Kecamatan Kuala Selatan, Dusun Parit Alam, Desa Sono Martani, Kecamatan Kuala Hulu, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kuala Hilir, dan Desa Air Hitam, Kecamatan Kuala Ledong. Jalan rusak parah digenangi lumpur di Labuhan Batu Utara ini menjadi viral di media sosial yang mana keberadaannya menjadi keluhan masyarakat lokal. Di antaranya tidak sedikit kendaraan yang melintas terjebak dalam kubangan lumpur yang dalam hingga salah satu orang tua sedang menggendong anak pelajar hendak berangkat menuju sekolah. Atas kejadian ini terekam video lalu diunggah di media sosial dan mendapat ribuan tanggapan dari sejumlah netizen. Pada momen hari ulang tahun ke-43 Dewan Kerajinan Nasional, Ibu Iriana Joko Widodo sempatkan kunjungi pengrajin tenun dari kalangan pelajar di Jalan Maulana Lubis, Medan, Sumatera Utara kemarin. Perayaan hari ulang tahun ke-43 Dekranas yang dipusatkan di Medan dan langsung dihadiri pembina Dekranas, Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ketua Dekranas Wuri Estu Handayani. Pengrajin tenun ini merupakan bagian dari peserta didik pada program pendidikan kecakapan jenis keterampilan tenun yang diselenggarakan Dekranas bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Para pelajar ini telah mengikuti pelatihan dalam membuat kain tenun. Kain tenun dibuat dengan cara memadukan benang secara vertikal dan horizontal bergantian dengan menggunakan teknik yang menyerupai menganyam. Pengrajin kain tenun yang sedang duduk di bangku SMK ini mengaku senang dengan kunjungan Ibu Iriana Joko Widodo untuk melihat hasil karya tenunnya. Ibu negara nanya satu bahan ini berapa meter. Jadi saya jawab 3 meter. Gimana perasaannya? Seneng. Enggak, kayak mimpi aja. Tapi dengan keinginan takut tapi senang. Saya ingin memperdalam ilmu saya di sini. Harapan saya mau menjadi pengrajin tenun dan punya usaha sendiri di bidang tenun. Diharapkan kepada peserta didik pengrajin kain tenun ini mampu memotivasi dan membangkitkan semangat anak muda menjadi kreatif dan dapat beradaptasi dalam digitalisasi terutama dalam pemasaran produk. Acara puncak hari ulang tahun ke-43 Dewan Kerajinan Nasional di Kota Medan mendorong perajin berjaya lewat pelatihan wirausaha baru. Ibu Negara Iriana Jokowi sekaligus pembina Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas menghadiri puncak perayaan hari ulang tahun ke-43 Dekranas di Kota Medan, Sumatera Utara. Acara puncak tersebut diisi dengan pameran berbagai produk unggulan daerah yang dibawa oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda seluruh Indonesia di Lapangan Benteng, Jalan Pengadilan Medan, Sumatera Utara. Hari ulang tahun ke-43 ini pembina Dekranas mengangkat tema Wirausaha Baru Tercipta Perajin Berjaya yang menyelipkan semangat bagi para perajin di Indonesia.
Memasuki usia ke-43 tahun, Dekranaz hadir bersama Dekranazda sebagai wadah yang terus memberikan dukungan dengan menciptakan ekosistem wirausaha yang kreatif untuk perajin Indonesia yang berjaya. Dekranaz terus berdedikasi dalam menghimpun pecinta dan peminat seni tanah air untuk senantiasa memayungi dan mengembangkan produk kerajinan. Pada Dekranazda Expo 2023 ini turut menghadirkan produk-produk dari seluruh provinsi di Indonesia. Di antaranya adalah Dekranazda Provinsi Papua Barat Daya. Ketua Dekranazda Papua Barat Daya, Andar Aryani mengatakan, untuk menumbuhkan kualitas yang siap bersaing di pasar internasional, Dekranazda selalu memberikan pelatihan kepada UMK. Kami di sini Dekranazda selalu memberikan pelatihan kepada UKM-UKM yang ada di Papua Barat Daya, termasuk salah satunya itu membuat tenun. Tenun itu kita sesuaikan dengan keinginan konsumen. Jadi ada yang pesan motif cendrawasih, itu kebetulan tidak ada di daerah-daerah lain, itu kami buat di Kota Sorong sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Jadi kami berinovasi sesuai dengan pangsa pasar yang Selain pameran kerajinan, Dekranazda Expo 2023 juga dimeriahkan dengan stand kuliner dari para pelaku UMKM. Pemirsa, tim bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara lakukan inspeksi khusus terhadap kasus oknum jaksa memeras guru sekolah dasar. Pelapor oknum jaksa memeras guru sekolah dasar turut diperiksa. Untuk kepentingan investigasi kasus oknum jaksa yang diduga melakukan pemerasan guru sekolah dasar di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, tim bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara lakukan inspeksi khusus terhadap pelapor oknum jaksa memeras guru sekolah dasar. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kemarin. Inspeksi khusus tersebut dilakukan di Kabupaten Asahan sesuai tempat tinggal pelapor berinisial S. Inspeksi khusus tersebut dilakukan dengan meminta keterangan kepada pelapor yakni S, guru sekolah dasar terkait pemerasan yang diduga dilakukan oleh oknum jaksa dari Kejari Batubara. Sementara untuk kepentingan pemeriksaan, jaksa EKT telah dilakukan pencopotan sementara sebagai jaksa fungsional. Jaksa tersebut telah menjalani pemeriksaan selama 8 jam pada 15 Mei 2023 kemarin di Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pemeriksaan dilakukan untuk mempertanyakan kronologis penanganan perkara tindak pidana narkoba yang ditangani jaksa EKT hingga akhirnya viral di media sosial. Sebelumnya beredar video rekaman seorang jaksa di Kejari Batubara, EKT, diduga melakukan pemerasan terhadap seorang guru berinisial S yang anaknya berinisial MRR terlibat kasus narkotika di Polres Batubara. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengatakan, tim bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara masih melakukan inspeksi khusus terhadap pelapor. Kenapa dimintai keterangan di Kejaksaan Negeri Asahan? Di kisaran karena ibu tersebut berdomisili di Asahan dan keadaan ibu itu diinformasikan disebutkan dalam keadaan sakit stroke sehingga tidak memungkinkan untuk hadir ke Medan, sehingga diambil inisiatif oleh tim bidang pengawasan untuk hadir demi ke Kejaksaan Negeri Asahan di Kisaran. Ini semua demi proses percepatan ya, maksimal dalam proses inspeksi kasus ini. Kejati Sumut menghimbau kepada masyarakat seluruh pegawai untuk tidak bermain-main dalam mengawal sebuah kasus. Kacap Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli Selasa siang memusnahkan barang bukti 184 perkara narkoba. SIM judi, handphone, senjata tajam, dan ganja dengan cara dibakar di halaman kantor Kejari Labuhan Deli di Jalan Titi Pahlawan, Labuhan Deli. Pemusnahan barang bukti tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dilaksanakan di halaman kantor cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli di Jalan Titi Pahlawan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara. Barang bukti yang dimusnahkan disaksikan petugas Rutan Labuhan Deli, Kapolsek Medan Labuhan, dan Puskesmas Hamparan Perak.
Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penyitaan selama tahun 2022 hingga awal 2023 dari berbagai perkara sebanyak 184 kasus narkoba dengan barang bukti narkoba jenis ganja seberat 600 gram, handphone sebanyak 25 unit, timbangan elektrik 15 unit, senjata tajam mulai celurit, samurai, parang, pisau, dan mesin judi 4 unit. Kacap Jari Labuhan Deli, Hamonangan Parsaulian Sidahuruk mengatakan, dari semua berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, ada sebanyak 184 orang yang ditetapkan sebagai terdakwa, dan berkas yang didominasi adalah perkara narkotika. Kalau dari jumlah perkara itu tadi 130 perkara untuk narkotika, kemudian ada juga untuk orang dan harta benda 32 perkara, kamnektimum 23 perkara, Pak. Kalau dari jumlah tersangka yang ada dari jumlah yang ada ini sekitar lebih kurang 184 orang. Untuk menekan angka peredaran narkoba dan kejahatan lainnya, para penegak hukum akan terus bekerja sama dengan Polres Pelabuhan Belawan. Diduga karena syarat muatan, satu unit mobil dump truck dari Kota Pinang menuju Provinsi Riau tidak mampu menanjak langsung mundur, kemudian menabrak 2 unit mobil di belakangnya. Inilah video detik-detik terjadinya tabrakan beruntun yang direkam warga di Jalinsum, Tanjakan Bukit Kodok, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Berawal dari satu unit mobil dump truck naas bermuatan material pasir, tidak mampu mendaki dan tiba-tiba berhenti di tengah tanjakan badan jalan. Kemudian mundur dan langsung menyenggol beberapa kendaraan. Salah seorang warga, Rahman, mengatakan, pada saat akan menanjak di belakang mobil dump truck tersebut, ramai kendaraan lain untuk mengantri menunggu dump truck tersebut melewati jalan tanjakan. Namun sampai di pertengahan, kendaraan tersebut kurang tenaga dan langsung mundur hingga sempat menabrak mobil pribadi. Dan selanjutnya mobil dump truck menabrak mobil truk lain tepat di belakangnya. Pada saat akan menanjak, kebetulan di bawah kan agak ramai kendaraan, jadi dia menanjak dan kendaraan di bawah itu menunggu. Saat menanjak, ketika sampai hampir pertengahan di sinilah, itu kendaraan terlihat mulai kurang tenaga seperti itu kan. Lalu tiba-tiba langsung mundur kencang ke bawah dan sempat menabrak satu unit mobil pribadi sepertinya, seperti minibus gitu warna hitam. Pantat dari tronton intercooler itu menabrak kepala dari tronton pusur bawah. Setelah tabrakan terjadi, diduga sopir dump truck langsung melarikan diri dan meninggalkan kendaraannya begitu saja. Ya, informasi menarik lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, lembaga negara yang bersifat independen atau ad hoc KPU melakukan setiap tahapan dan kegiatan penyelenggaraan kepemiluan. Untuk itu perlunya pertanggungjawaban setiap laporan keuangan yang dipakai secara baik. Dari pantauan TVRI di kantor KPU Sergai, sejumlah kesekretariatan dan bendahara di tingkat PPK dan PPS secara rutin melakukan koordinasi kepada pihak KPU. Saat ini sejumlah kegiatan tahapan pemilu dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tentunya kegiatan itu perlu didukung dana yang bersumber dari APBN yang dikelola lembaga negara yang independen atau ad hoc, seperti Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai. Oleh sebab itu, KPU Sergai terus memonitoring segala laporan pertanggungjawaban dari kesekretariatan di masing-masing kecamatan dan desa. Ketua KPU Sergai Fuad Hasan Lubis mengatakan, laporan pertanggungjawaban PPK dan PPS dilakukan per triwulan dengan mengedepankan objektivitas dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Sekretaris Bendahara dan PPK serta PPS datang ke kantor KPU untuk melaporkan SPJ dan lainnya kepada KPU untuk diketahui pihak KPU. Kontrol dalam pertanggungjawaban keuangan negara itu harus dilakukan demi menjaga hal-hal penyelewengan yang dapat merugikan kesekretariatan tingkat kecamatan atau desa maupun KPU sendiri yang merupakan lembaga negara yang bersifat independen.
Ya, KPU ini kan lembaga negara yang sumber keuangannya juga berasal dari keuangan negara. Jadi setiap uang negara yang dipakai tentunya itu akan dilaporkan, dan kita dari KPU Kabupaten menginstruksikan kepada seluruh jajaran tingkat PPK, PPS agar setiap anggaran yang dipergunakan ada pertanggungjawabannya dan itu dilaporkan secara rutin ke KPU Kabupaten Serdang Bedagai. Setelah penutupan pendaftaran bakal calon legislatif, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Samosir menyatakan ada 4 partai politik yang tidak mengajukan bacaleknya hingga batas waktu pendaftaran. Koordinator Divisi Teknis KPUD Samosir, Robinsar Purba mengatakan, hingga saat ini yang telah menyampaikan bacaleknya adalah Partai Hanura, Gerindra, Nasdem, PAN, Golkar, PDIP, PKN, Demokrat, PSI, PKB, dan Perindo. Dari seluruh partai yang seharusnya bisa berkompetisi pada pemilu 2024, ada 4 parpol yang tidak mengajukan bacaleknya hingga batas waktu pendaftaran bacaleknya, yakni Partai PKS, Gelora, Buruh, dan Partai Garuda. Padahal pihaknya telah sediakan helpdesk verifikator untuk menerima pengajuan atau pendaftaran bacalek bagi para parpol yang ada di Kabupaten Samosir. KPUD Samosir juga telah memberikan materi soal pengoperasian sistem informasi pencalonan Silon yang ada pada masing-masing partai politik. Setidaknya ada 15 parpol di Samosir yang dinyatakan lulus sebagai peserta pemilu 2024. Masing-masing parpol menyediakan seorang tenaga operator Silon. KPUD Samosir pada 29 April 2023 lalu telah membuat pelatihan singkat bagi operator ataupun admin Silon dalam sistem informasi pencalonan bagi parpol di Kabupaten Samosir. Hingga saat ini yang terdaftar ada 15 parpol dan data bacalek ini akan langsung masuk pada aplikasi Silon KPU RI. Kemarin ada proses yang sudah kita lakukan, ya kita sifatnya menerima, nanti terkait status dari partai akan kita umumkan setelah dilakukan verifikasi administrasi. Di tanggal 15 kita akan lakukan verifikasi administrasi hingga tanggal 23 Juni. Selanjutnya kita akan mengumumkan kepada partai politik untuk melengkapi dokumen yang belum sesuai dengan SK 403. Komisi Pemilihan Umum KPUD Deli Serdang menerima 868 berkas bakal calon legislatif untuk calon anggota DPRD Deli Serdang dari 18 partai politik peserta pemilu 2024 hingga penutupan pendaftaran bacalek Senin 15 Mei 2023. Komisioner KPUD Deli Serdang Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu Ziaul Haq Siregar bersama Komisioner Timo Dahlia Daulay kemarin sore di Aula Kantor KPUD Deli Serdang. Ziaul Haq Siregar mengatakan dari 18 parpol peserta pemilu 2024, semua partai sudah menyerahkan berkas bakal bacalek anggota DPRD Deli Serdang. Di antara 18 parpol terakhir mendaftarkan bacaleknya Partai Gelora Deli Serdang. Partai Gelora mendaftar pada pukul 23:31 menit dan diterima pendaftarannya secara manual. Hal itu disebabkan keterbatasan website pengajuan pencalonan Partai Gelora tidak dapat ditampung pada aplikasi sistem pencalonan Silon, namun dapat diterima dengan cara manual. Hal ini yang membuat verifikasi pendaftaran bacalek memakan waktu yang lama hingga Senin pagi. Dalam pendaftaran itu ada 3 parpol yang tidak mencapai 100% jumlah bacaleknya di setiap daerah pemilihan atau dapil, dan ketiga parpol itu adalah Partai Umat 47 bacalek, Partai Garuda 37 bacalek, dan Partai Gelora menyerahkan 34 bacalek. Saya jelaskan bahwa proses pendaftaran partai politik di KPU Deli Serdang, kita menerima pendaftaran sesuai tahapan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei. Nah, lengkap di Kabupaten Deli Serdang 18 partai sudah mendaftar ke kita. Sebenarnya kalau kendala yang berat tidak ada. Hanya saja pengecekan yang kita lakukan
data input di silon dengan fisik yang kita terima ada sebenarnya kendala di partai. Ya, dari 18 partai yang ada di Kabupaten Deli Serdang, dari 17 partai ini mendaftar melalui silon, kemudian ada salah satu partai yaitu Partai Gelora, mereka mendaftarkan secara manual. Nah, ini ketika kita berkomunikasi dengan teman-teman Partai Gelora, mereka menyampaikan bahwa kabupaten kota tidak mendapat akses silon partai politik tersebut dari DPP. Nah, sehingga mereka menggunakan secara manual. Dari 18 parpol tersebut, KPUD Deli Serdang menerima berkas 868 bakal calon dan KPUD Deli Serdang selanjutnya akan melaksanakan tahapan verifikasi administrasi mulai 15 Mei hingga 23 Juni 2023. Sementara untuk bacalek keterwakilan perempuan, semua parpol sudah memenuhi kuota 30%, bahkan ada beberapa partai yang melebihi ketentuan. Pemirsa, dari 18 partai politik parpol peserta pemilu 2024, hanya 14 parpol yang mendaftarkan bakal calon legislatif ke KPUD Humbang Hasundutan. Ketua KPUD Humbang Hasundutan Binsar Pardamaian Sihombing mengatakan, sejak dibuka tahapan pendaftaran bacalek 1 hingga 14 Mei 2023 lalu, pihaknya menetapkan dari 18 parpol, hanya 14 parpol menjadi peserta pemilu sesuai dengan hasil pendaftaran melalui aplikasi Sistem Informasi Calon Silon. Binsar juga menyebutkan parpol yang tidak datang mengajukan bacaleknya ada 3 parpol, yakni Garuda, PBB, dan Partai Umat. Sedangkan satu partai yang ditolak KPUD Humbang Hasundutan yakni Partai Gelora yang tidak memenuhi syarat administrasi pengajuan bacaleknya. Sebelumnya dari 14 parpol yang telah mengajukan bacaleknya 100% saat ini di KPUD Humbang Hasundutan, namun ada 4 partai yang tidak mengajukan bacaleknya 100%, yaitu Partai P3 dengan jumlahnya hanya 3 orang, Partai PKS hanya 20 orang, dan Partai Buruh 24 orang. Maka dari 14 parpol yang telah mengajukan pendaftaran bacaleknya untuk 5 dapil sebanyak 373 orang, yaitu untuk dapil 1 104, dapil 2 74, dapil 3 50, dapil 4 61 orang, dan 84 orang untuk dapil 5. Selanjutnya KPU Humbang Hasundutan akan melakukan tahapan verifikasi syarat administrasi dari tanggal 15 hingga 23 Mei 2023 mendatang. Untuk verifikasi, jika ada ditemukan parpol yang belum memenuhi syarat kelengkapan administrasi, nantinya akan diberikan kesempatan kepada parpol tersebut untuk melakukan perbaikan kembali. Setelah kami menerima 14 partai yang mengajukan bakal calon, kami akan melakukan verifikasi administrasi. Kami juga meminta kerjasama yang baik dari partai yang mengajukan bakal calon. Jikalau nanti ada dokumen persyaratan yang belum memenuhi syarat agar segera dilengkapi. Kemudian nanti di masa perbaikan silahkan menyampaikan dokumen perbaikan. Setelah itu nanti kami akan mengumumkan daftar calon sementara. Beragam informasi menarik lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pemerintah Kota Medan kembali menggelar kegiatan gelaran Melayu Serumpun keempat yang dihadiri Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Bertempat di halaman Istana Maimun, pemerintah Kota Medan kembali menggelar acara gelaran Melayu Serumpun keempat pada Rabu malam kemarin. Acara yang dihadiri Ibu Iriana Joko Widodo serta Wakil Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo dan beberapa perwakilan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Dalam kegiatan tersebut, para peserta acara disuguhkan dengan tarian Melayu dari berbagai daerah di Indonesia dan negara tetangga.
Di akhir acara, band ternama Indonesia NAF ikut memeriahkan acara tersebut. Kegiatan malam hari ini menjadi tempat yang bersejarah, tempat yang menjadi saksi lahir dan berkembangnya Kota Medan yang hari ini bisa kita lihat, yang hari ini bisa kita kunjungi. Oleh karena itu, Istana Maimun yang kita bisa menjadikan tempat kegiatan ini hari ini menjadi simbol, menjadi lambang, dan menjadi ikon Kota Medan, bukan hanya dari bentuknya, bukan hanya dari tempatnya, namun sejarah dan pelajaran-pelajaran yang pernah diajarkan oleh Kesultanan Delhi pada kehidupan kita sampai dengan hari ini. Sementara itu, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengatakan gelaran Melayu Serumpun ini diselenggarakan di depan Istana Maimun untuk mengenang dan menjadi saksi berkembangnya Kota Medan hingga sekarang. Keberadaan alat early warning system merupakan sistem peringatan dini dari bahaya bencana alam yang sangat membantu langkah-langkah mitigasi bencana. Pengadaan peralatan IWS dengan beragam teknologinya menjadi persoalan karena harga satuannya yang terbilang masih cukup mahal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Deli Serdang meminta daerah pastikan siaga antisipasi bencana untuk mengoptimalkan sistem peringatan dini dari ancaman bencana alam. Kepala Pelaksana Kalak BPBD Kabupaten Deli Serdang Amos F. Karo mengatakan untuk pencegahan dini terjadi banjir bandang sudah dilakukan pemasangan kentungan peringatan tanda bahaya banjir. Pemasangan kentungan peringatan tanda bahaya banjir secara manual di objek wisata pemandian alam Sembahe, Kecamatan Sibolangit. Adapun lokasi yang sudah dilakukan pemasangan keuntungan di lokasi pemandian alam Boybrem dan pemandian alam Naisha. Selain itu, pihak pengelola pemandian alam Sembahe sudah memiliki komunitas pemberitahuan melalui grup WhatsApp. Seperti baru-baru ini terjadi banjir bandang pada 30 April 2023, pengelola pemandian alam dapat mengantisipasi melalui peringatan sehingga tidak ada korban jiwa. Namun dalam sosialisasi, BPBD selalu menekankan kepada masyarakat untuk memanfaatkan berbagai peralatan peringatan dini berbasis kearifan lokal seperti kentungan. Sejak dahulu kentungan sudah menjadi salah satu alat komunikasi maupun alat tradisional yang digunakan untuk menyebarluaskan peringatan dini kepada masyarakat dalam satu lingkungan. Pemirsa, Rosa Beatrice Malau, peraih medali emas dari cabang olahraga wushu, disambut pemerintah Kabupaten Samosir layaknya pahlawan di Pangururan Rumah Dinas Bupati Samosir. Ini juga diarak menggunakan mobil mulai dari Kecamatan Simanindo hingga Pangururan. Di sepanjang jalan yang dilalui, peraih medali emas pada nomor kelas Sanda Putri 45 kg ini dielu-elukan dan disambut warga layaknya pahlawan karena telah mengharumkan nama bangsa. Rosa pun merespon warga yang menyambut kedatangannya dengan lambaian tangan di sepanjang jalan yang dilalui rombongan arak-arakan sang juara ini. Wakil Bupati Samosir, Martua Sitanggang, memberikan ulos Batak kepada Rosa Beatrice Malau sebagai tanda penyambutan adat Batak Toba yang merupakan bentuk tanda kasih kepada seseorang pahlawan yang telah berjasa kepada bangsa dan negara. Pemerintah Kabupaten Samosir juga berharap prestasi yang diperoleh dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Seperti diketahui bahwa Rosa Beatrice Malau ini nantinya juga akan bertanding di ajang Asian Games nantinya. Dalam hal pencapaian prestasi seperti ini, pemerintah Kabupaten Samosir juga menginginkan cabang olahraga lainnya dapat mengikutinya. Tentunya hal ini membutuhkan perhatian dan pembinaan yang lebih serius lagi dari pemerintah Kabupaten Samosir, seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan juga KONI Kabupaten Samosir. Kita memang dari anggaran BPBD sangat kecil. Apalagi kita banyak cabang-cabang olahraga di Kabupaten Samosir ini perlu juga diadopsi juga oleh Kadis Pemuda dan Olahraga. Tapi itu banyak cara. Bisa juga kita ngambil dari sponsor-sponsor juga
yang ada kaitannya dengan Kabupaten Samosir untuk memberikan suatu bantuan bersifat untuk peningkatan atlet yang ada di Kabupaten Samosir ini. Pada kesempatan itu, Rosa Beatrice Malo mengatakan bahwa dirinya merasa bangga dan terhormat ketika disambut oleh pemerintah Kabupaten Samosir dan juga warga. Dukungannya sangat baik untuk kedepannya, semoga lebih diperhatikan dan memberikan motivasi-motivasi bagi atlet-atlet yang lain. Orang tua, saya bersyukur karena orang tua sangat-sangat mendukung saya, selalu memberikan saya motivasi di ketika saat saya jenuh, orang tua selalu mensupport saya, dan ketika saya selalu ingin cerita, orang tua adalah tempat cerita saya. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mengeluhkan tidak dapat melakukan pengawasan sistem informasi pencalonan di KPUD Deli Serdang dan pihak Bawaslu hanya sebagai pengunjung. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Deli Serdang Muhammad Ali Sitorus usai penutupan pendaftaran pencalonan bacalek dari partai politik di kantor KPUD Deli Serdang. Dikatakan Bawaslu semestinya dapat melakukan pengawasan penyesuaian dokumen dan kelengkapan berkas pendaftaran balon legislatif. Namun pihaknya tidak mendapatkan akses silon dan hal ini dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran administrasi. Bawaslu berharap KPU memberi ruang akses silon untuk pengawasan serta mengantisipasi banyaknya sengketa pada pendaftaran bacalek. Hal ini perlu dilakukan karena menjadi salah satu tugas Bawaslu, yaitu tindakan pencegahan. Dalam tahapan pendaftaran partai dan bacalek ada berbagai macam potensi pelanggaran dan sengketa. Proses mulai dari potensi pelanggaran administratif, kode etik dan sengketa serta proses yang mungkin saja terjadi. Untuk itu Bawaslu membentuk tim dengan harapan dalam prosesnya minim pelanggaran dan sengketa. Proses akses Bawaslu Kabupaten ke silon atau sistem informasi sangat terbatas. Bahkan Bawaslu tidak dapat melihat dokumen yang diunggah oleh bacalek ke silon. Kami khawatirkan ketika kami tidak bisa mengawasi, melihat langsung silon, ya, tidak melihat dokumen calon, kami tidak bisa mendapatkan informasi terkait caleg-caleg ini. Apakah caleg-caleg ini antar partai memiliki kegandaan terdaftar di partai A atau terdaftar di B, di dapil A atau dapil B, atau di tingkat kabupaten atau tingkat provinsi A ini. Bawaslu berharap KPU dapat memberikan akses agar pengawasan dapat lebih maksimal demi kepentingan tegaknya demokrasi pada pemilu 2024. Dan pemirsa, berikut kita simak segmen Lintas Andalas berikut ini. Pengerjaan Jalan Lingkar Kota Prabu Mulih terancam terhambat karena hingga saat ini perusahaan belum membayar material kepada vendor. Total ada 4 vendor yang hingga saat ini belum dibayar sehingga suplai material pengerjaan Jalan Lingkar Prabu Mulih terhambat. Pimpinan proyek Thoyib menjelaskan memang ada keterlambatan pembayaran. Menurutnya pembayaran dilakukan langsung oleh pusat. Pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa vendor dan akan segera ditindaklanjuti. Pemirsa, seluruh berkas calon legislatif yang telah mendaftar ke KPU seluma mulai diperiksa. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka verifikasi pasca pendaftaran dari partai politik. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas pendaftar calon legislatif untuk pemilihan umum 2024
Ketua KPU Seluma Sarjen Effendi menyatakan pemeriksaan berkas meliputi KTP, ijazah, surat keterangan pengadilan, dan berkas penting lainnya yang menjadi persyaratan pendaftaran. Seluruh berkas ini nantinya akan menentukan apakah peserta dan partai politik dinyatakan lolos verifikasi atau perlu melakukan berbagai perbaikan. Proses verifikasi dimulai sejak 15 Mei setelah masa pendaftaran ditutup pada 14 Mei 2023 pukul 23:59 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu KPU juga menunggu perlengkapan berkas dari satu partai politik yang sempat mengalami kendala. Jadi ada kendala dalam hal menginput data ke silon. Kendala sehingga sampai dengan pukul 23:59 dia belum selesai dalam hal menginput itu, jadi karena ada kendala jadi hanya kita terima zip-nya. KPU Seluma memastikan proses verifikasi akan berlangsung dengan profesional dan menaati ketentuan yang diatur dalam peraturan KPU RI. Dari kontributor Seluma, tim liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Jalan poros desa di Kabupaten Musi Banyuasin rusak parah. Selama ini warga bergotong royong memperbaiki jalan seadanya, mengingat pentingnya jalan sebagai akses keluar masuk desa. Jalan poros akses keluar masuk desa di Desa Sungai 2, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin. Kondisinya memprihatinkan karena badan jalan berlubang dan berlumpur jika diguyur hujan deras. Warga berinisiatif secara gotong royong melakukan perbaikan jalan, menimbun jalan yang berlubang dengan material batu, juga membuat saluran air atau drainase di bahu jalan. Pokoknya ini kami gotong royong, Kak. Kak parit kati. Kalau tidak kami gotong royong, jalannya udah putus, Pak. Itu pakai apa itu? Benari apa ditimbun sama? Nimbun ya pakai koral, batu. Itu inisiatif dewe apa gimana? Inisiatif dewe, Pak. Kami minta benerin jalannya bisa dicor, ya cor, Pak. Kalau hujan, tak mana ini? Kalau hujan ya air ini kemana-mana. Kondisi jalan telah lama dikeluhkan warga di Kecamatan Sungai Keruh karena sulitnya melintasi jalan. Belum lagi sejumlah jembatan besi juga kondisinya memprihatinkan. Susahnya jalan, Kak, kami lanjutnya pokoknya. Ada hujan, musim hujan, susahnya. Parit dekati juga. Parit. Kalau panas nih lebu. Harapannya dengan Pak Bupati Apriyadi apa no? Mohon bantuan nih kami mau pacak. Dibangun jalan Kak Bupati kan kalau pacak nih ke dusun Sungai 2, Kak. Ke Danau Kongar. Ke Danau Kongar, Rau, Tinja. Akses jalan poros desa ini sangat dibutuhkan warga untuk beraktivitas sehari-hari. Sehingga warga berharap perhatian pemerintah, khususnya di Musi Banyuasin untuk memperbaiki jalan ini. Dari Musi Banyuasin, Iwan Arianto, TVRI Sumsel melaporkan. Penanaman mangrove serentak se-Indonesia oleh Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono beserta pejabat utama Mabes TNI di TWA AG Jakarta Utara dilaksanakan di wilayah Teluk Sepang, Pulau Baai, Kota Bengkulu di area seluas 1,2 hektar dan jumlah bibit sekitar 2.500 bibit mangrove. Hadir dalam kegiatan tersebut yakni Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Rem 041 Garuda Emas Brigjen TNI Budi Handoyo, Wakapolda Bengkulu Brigjen Pol Umar Dani, dan Lanal Bengkulu Letkol Laut Pelaut Nyoman Gede Pratniana, serta jajaran TNI Polri dan Forkopimda, baik lingkup provinsi maupun kota Bengkulu. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan mengingat banyaknya manfaat dari mangrove ini, jangan sampai selesai ditanam. Mangrove ini tidak diperhatikan dan dilakukan perawatan dan dijaga seumur hidup. Untuk di Bengkulu sendiri, kegiatan menanam mangrove selalu dilakukan di berbagai titik oleh berbagai lapisan masyarakat. Hal ini mengingat hutan mangrove mempunyai keistimewaan baik dari aspek fisik, ekologi, dan ekonomi, sehingga menjadi kewajiban bersama untuk menjaga kelestarian hutan mangrove di wilayah kita ini. Kita melakukan penanaman di titik ini dengan luas 1,2 hektar dengan jumlah bibit 1.000 batang. Alhamdulillah sudah kita lakukan, dan tadi sebagaimana pesan arahan Pak Dandrem pada waktu acara dibuka, ini kita tidak saja hanya menanam, tapi tolong dipastikan dengan kita semua, agar apa yang kita tanam sore hari ini kita rawat sehingga dia bisa tumbuh.
Kemudian yang kedua, memang kegiatan penanaman mangrove di Bengkulu ini sudah hampir sepanjang waktu sebenarnya, panjang tahun selalu kita lakukan di berbagai titik dengan dilakukan atau diprakarasai berbagai elemen masyarakat, termasuk teman-teman para pelaku usaha yang juga ikut serta melakukan penanaman mangrove di Bengkulu. Sementara Danrem 041 Garuda Emas Brigjen TNI Budi Handoyo mengatakan penanaman mangrove ini akan terus dilakukan agar kawasan pesisir Bengkulu terhindar dari abrasi. Sering kita melihat di beberapa literatur, semua pasti tahu apa sih manfaatnya penanaman mangrove di pinggir pantai. Ada yang bilang untuk mencegah abrasi, ya, ada juga untuk membuat udara lebih bersih, dan lain-lain dari aspek ekologi maupun aspek ekonomi. Tetapi intinya bukan itu. Intinya adalah bagaimana ke depan kita peduli. Diketahui aspek fisik mangrove memiliki banyak batang dan akar yang kokoh yang mampu menahan gelombang ombak dan abrasi. Dan aspek ekologi mangrove mampu sebagai filter polusi air dan udara karena dapat tumbuh pada kondisi tanah berlumpur. Mangrove juga sebagai tempat hidup dan berkembang biak berbagai jenis ikan dan biota lainnya. Sedangkan dari aspek ekonominya mampu menghasilkan kayu, arang, bahkan buah, biji yang dapat diolah menjadi makanan atau minuman, serta dapat dikembangkan hutan mangrove menjadi tempat wisata. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jamur salah satu budidaya yang saat ini banyak dilakukan oleh kelompok masyarakat karena selain pembudidayaannya yang tidak rumit, hasilnya sangat digemari oleh masyarakat. Budidaya jamur di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang dibudidayakan oleh kelompok perempuan yang mayoritas tidak memiliki aktivitas di luar rumah. Melalui budidaya jamur ini, kaum perempuan memiliki potensi untuk menambah income baik dari penjualan jamur maupun pengolahan produk turunannya. Kaum perempuan di Desa Beringin mengaku mendapatkan sejumlah pelatihan budidaya jamur dari para ahli sehingga hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang dibuat. Meski pada tahap pemula, kaum perempuan Desa Beringin tidak memiliki rasa khawatir karena selain mendapatkan pelatihan dari ahli, aparat desa juga secara rutin melihat perkembangan budidaya jamur yang dikelola masyarakat desa, khususnya kaum perempuan. Ibu Giem yang merupakan salah seorang anggota kelompok budidaya jamur di Desa Beringin sangat terbantu dengan adanya program pemberdayaan perempuan melalui dana desa. Ia mengaku produksi jamur nantinya tidak hanya dijual dalam bentuk segar, namun lebih mengolah menjadi bahan makanan sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Rencananya ya mau dibuat jamur crispy, jamur goreng apa itu kan. Terus gitu ya dijual mentah gitu juga. Tapi kalau yang dijual goreng ini agak lumayan harganya gitu aja. Peyek, itulah peyek, keripik pisang, itu aja lah Pak. Ya kami yang mengadakan inilah Pak, mengadakan masalah ini untuk ibu-ibu, menambah keuangan ibu-ibu, ya buat kita buat jamur ini sama kalau bisa ya jamur mentah ya kita kirim juga gitu. Saat ini kaum perempuan Desa Beringin sudah memiliki berbagai keahlian karena adanya pelatihan yang dilakukan dari aparatur desa. Salah satu keahlian yang sudah dipraktekkan adalah pembuatan keripik jamur dan aneka peyek. Kaum perempuan yang tergabung dalam pengolahan aneka peyek ini mengaku sangat terbantu dari sisi ekonomi karena sudah mendapatkan penghasilan tambahan dari keuntungan penjualan yang dilakukan secara swadaya. Meski pemasaran aneka peyek seperti peyek kacang, teri, kacang hijau, dan peyek jamur masih di seputaran Deli Serdang, kedepannya kaum perempuan Desa Beringin yakin dapat menembus pasar di luar Kabupaten Deli Serdang.
Ya, pemirsa, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa.